Hari ini kita cerita kurikulum, sistem kredit semester, dan kurikulum kampus merdeka. Penting ini, betul ya. Karena kalau misalnya mahasiswa, adik-adik mahasiswa kuliah, kalau tidak mengerti kurikulum, tidak mengerti sistem kredit semester, seolah-olah hilang arah. Ini sebenarnya ada kompas ketika kita mau jalan. Jadi kompas inilah, semakin kita mengerti petunjuk, semakin bisa cepat kita selesai. Dengan tahu paham ini, harapannya semua mahasiswa itu kuliahnya tepat waktu. Biar perlu kuliahnya cukup 7 semester. Nah, kita masuk satu-satu dulu lah ya. Nah, balik lagi cerita tentang kurikulum tadi gitu ya. Jadi kurikulum ini kompas, kurikulum ini arah, kalau memang paham kurikulum, paham yang mau diambil. Hari ini saya punya pengalaman, ada anak ujuk-ujuk mau muncul ke ruangan saya mau PA. Pak, saya mau PA, Pak. Semester berapa? Kamu semester banyak. Berapa? Udah semester 9. Kok lama banget kuliahnya? Saya bilang kan, di TI ini kuliah paling lama kemarin anak bimbingan saya 7, 8 itu udah pada tamat gitu ya. Dan biasanya. Nah, ketika dia kehilangan arah, jadi di semester 3, 4, dia bingung tentang kurikulum. Mau bertanya kemana dia nggak tahu. Nah, itu yang saya sampaikan sama dia tadi, betul ya. Bagaimana kamu benar-benar mengguiden ini, gitu ya. Kurikulum ini benar-benar mesti dipegang, gitu ya. Karena juga menjamin bahwa kita bisa on the track. Nah, kalau kita lihat nih, saya selalu bilang nih, ini jadi ada foto nih, maunya mahasiswa kan kayak gini nih ya. Itu ada foto saya tuh waktu masih muda, gitu ya. Anda bisa lihat lah ya. Ini foto wisudanya Dharma Jaya, gitu ya. Kemudian ini Pak Ono gitu ya. Ini dosen Dharma Jaya loh ya. Ini adik-adik semua ini dosen Dharma Jaya. Ini levelnya udah internasional kelas. Jadi ini dosen internasional, dia termasuk peneliti yang paling banyak disitasi di Google. Kemudian ini saudara saya gitu ya. Mungkin Anda nggak kenal, dikenalin gitu ya. Jadi beliau kemarin katanya mau mewarisin ke saya kekayaannya sebagian gitu ya. Dan ini saudaranya Pak Deddy. Jadi ini Steve Jobs gitu ya. Semua orang tahu lah ya. Mereka bagaimana mereka memulai usaha, mulai semuanya dari bengkel gitu ya. Kemudian berangkat sekarang iPhone, Apple itu adalah perusahaan branded nomor 1 di dunia. Penjualan iPhone tahun lalu itu katanya Apple itu sama dengan Indonesia ini gitu ya. Sama dengan RAPBN Indonesia. Jadi 1.000 triliun lebih gitu ya. Penjualannya di dunia. Jadi ya branded nomor 1. Indonesia yang masuk branded dunia itu hanya Bank Mandiri. Nah, kemudian inilah mahasiswa masuk mukanya aja belum kelihatan gitu ya. Sengaja diburamkan kemudian lulus jadi sarjana. Nah, proses inilah sebenarnya yang dilakukan. Ya proses inilah yang dilakukan mahasiswa mulai dari masuk sampai dia tamat gitu ya. Nah, ini kewajiban mahasiswa. Jadi Anda sebagai mahasiswa mesti benar-benar tahu. Kewajiban mahasiswa itu yang pertama adalah belajar. Kemudian syarat mutlak belajar itu untuk capai tujuan. Jadi nggak ada jalan pintas. Jalan pintasnya nggak ada. Kalau mau tamat cepat waktu 7 semester belajar gitu ya. Kalau belajar IP besar artinya masa depan terang benderang di negara manapun. At least di negara manapun. Tapi ada pemia mengatakan begini, ini penelitian di Jepang. IQ orang, anak-anak itu biasanya tamat SMA tinggi. Kelas 3 SMA IQ-nya tinggi. Jadi misalnya IQ-nya 120-an gitu ya. Kuliah IQ-nya turun. Jadi potensi akademik mereka turun selama kuliah. Tapi ketika mau tamat naik lagi. Karena ketika mau tamat serius lagi gitu ya. Jadi kuliah itu kadang-kadang banyak diiringi dengan main-main. Gitu ya. Dimanapun. Tapi sekarang bukan masanya lagi. Kalau Anda kuliah kurang dari 4 tahun atau kuliah dari lebih 4 tahun, yang rugi siapa? Ruginya Anda. Yang pertama adalah rugi umur. Rugi umur itu yang mesti benar-benar dihitung. Apalagi kalau sekarang mau masuk kerjaan, fresh graduate, kalau Anda lihat pelamar di koran-koran itu, paling tua umur sekarang 24. Paling tua. Kalau Anda tamat di atas 23, Anda punya cuma kesempatan 1 tahun untuk bisa dapat pekerjaan bagus.
Karena 24 itu biasanya menerimanya manajemen trainee gitu ya. Itu punya masa depan yang bisa sampai top manajemennya. Nah ini paling berat. Kalau Anda bisa tamat umur 21, karena habis tamat S1 kan tidak langsung bisa dapat kerja. Anda mesti ada banyak hal yang mesti Anda upgrade dan seterusnya. Kalau zaman dulu saja, zaman saya, butuh sertifikat tamat itu pendamping ijazah. Minimal sertifikat bahasa Inggris. Zaman kita dulu kan sertifikat bahasa Inggris zaman kita. Sertifikat apa lagi? Kursus komputer, Excel, Microsoft Word, bukan Microsoft Word, WordStar gitu ya. Tapi kalau hari ini Anda ngelamar kerja masih pakai sertifikat bahasa Inggris, nggak tolerin orang. Karena hari ini kemampuan bahasa Inggris itu sudah mutlak. Kalau hari ini Anda melampirkan sertifikat komputer, nggak ditolak orang. Karena hari ini bukan lagi sertifikat dilihat orang. Semua orang udah paham WordStar. Nggak ada lagi WordStar. Semua orang paham Windows, Microsoft Word, betul kan? Microsoft Office semua orang paham. Artinya benar-benar anak dari SMP, kata Pak Joko tadi, Anda dari SMP, dari SD sudah belajar itu. Sudah belajar buat PowerPoint dan seterusnya. Itu zaman kita loh ya, zaman saya ketika kuliah dulu, lampiran, ketika ngelamar lampirannya adalah sertifikat itu. Kalau sekarang Anda mesti layak, boleh ngelampirin sertifikat itu, tapi bukan cuma kursus. Sertifikatnya TOEFL 600. Ya, itu. Kalau Anda cuma ngelampirin sertifikat pernah kursus, kursusnya zaman kapan gitu ya. Orang ya, artinya kompetensi sudah dihitung banget oleh orang. Kemudian apa? Mentaati semua aturan dan tata tertib. Anda kalau mau tamat tepat waktu, kewajiban mahasiswa mesti taat. Ya, kalau kata dosen Anda kuliah nggak boleh kaos oblong, jangan pakai kaos oblong. Karena artinya ketika Anda masuk ke kelas, Anda diusir. Diusir, absensi Anda kurang satu. Padahal syarat tentamen, syarat ujian Anda mesti tahu. Ini juga mesti ngerti. Untuk saya bisa ikut ujian, berapa persen kehadiran? Kalau Anda misalnya mau ke kampus, mesti ujian, mesti pakai jaket alma mater, Anda nggak pakai, Anda nggak bisa ikut ujian. Jadi semuanya. Yang paling penting taat pesan Pak Sadat. Bayar BPP tepat waktu. Kalau mau ujian, bayar SKS tepat waktu. Ini kewajiban mahasiswa loh. Kemudian yang terakhir ngikutin kuliah. Walaupun kuliah sekarang daring. Ya, walaupun kuliah sekarang daring. Karena dosen lebih suka mahasiswa hadir tepat waktu. Dan semua dosen biasanya mengabsensi itu di 15 menit pertama. Betul ya? Ini yang paling penting. Jadi walaupun daring walaupun daring. Nah, ini tujuan mahasiswa, betul ya? Tujuan mahasiswa. Kenapa kita jadi mahasiswa sih? Nah, inilah tujuan Anda. Bukan cuma gelar untuk pakai toga ini, bukan ya. Ini kebenaran yang pakai toga nggak ada saya gitu ya. Adanya teman Pak Dedi gitu ya. Tapi artinya bukan ini tujuan kita. Yang pertama adalah keilmuan yang matang, sarjana yang sujana katanya. Ini banyak istilahnya. Yaitu kalau bahasa kerennya cendikiawan gitu ya. Kemudian memiliki kompetensi karena syarat Anda kerja itu menjadi profesional, kemudian punya kemampuan soft dan hard skill. Jadi Anda tidak cukup punya hard skill. Zaman now Anda mesti punya soft skill. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan taraf hidup. Dan ini terbukti ya. Jadi di desa-desa itu siapa keluarganya, anggota keluarga ada yang sarjana, taraf hidupnya akan naik. Paling tidak dia akan menginfluence generasi berikutnya. Makanya pemerintah selalu melakukan kampanye bagaimana higher education ini mesti jalan. Ya, bagaimana kependidikan kesarjanaan ini mesti jalan. Dialah yang bisa menjadi pendobrak keluarga. Dan terbukti. Nah, ini kita bicara kurikulum merdeka. Jadi ini kebijakan Mendikbud, jadi ada 6 tahap dia sebenarnya. Jadi kalau Anda lihat sebenarnya inilah pilarnya. Yang pertama katanya general edukasi, kemudian pengembangan kepemimpinan, karena ini kita bicara tentang soft skill. Kemudian 3, dosen sebagai pendamping, dosen itu sebagai penggerak. Jadi Anda kalau kuliah, jangan harapin dosen
seperti guru-guru di SD dulu. Sekarang Anda belajar di SMA dulu, kurikulumnya berapa, Bu? Nah, K13. K13, guru sudah cuma jadi pendamping. Anda buat tugas, kumpul report. Nah, kuliah sama. Malahan kuliah Anda yang banyak lebih berperan aktif gitu ya. Jadi sekarang Anda sudah tahu lah proses di SMA. Bagaimana di SMA Anda sudah nyicipin kurikulum K13. Kemudian berikutnya ada civil intelligence, responsibility, kemudian entrepreneur mindset. Ini penting. Jadi siapapun Anda mesti punya mindset ini. Dan Dharma Jaya menyediakan mata kuliah yang cukup, pelatihan cukup untuk ini. Walaupun at least Anda nanti jadi karyawan. Jadi artinya Anda karyawan yang punya jiwa entrepreneur. Betul ya? Anda jadi pengusaha jelas. Jadi kerja dimanapun Anda punya jiwa entrepreneur. Kemudian yang terakhir pembelajaran sepanjang hayat. Ini juga sama dengan punyanya UNESCO, Lifelong Learning gitu ya. Jadi ini pemberdayaan sepanjang hayat. Rasulullah bilang menempuh ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang kubur, menuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina gitu ya. Karena kita mesti bangga kita tamat dari mana. Saya setuju sama Bu Ani, sangat bangga dengan alma maternya. Sama saya juga sangat bangga dengan alma mater saya. Karena kalau nggak kita siapa lagi yang banggain, gitu ya. Ini yang paling penting. Nah, ini Nadine Makarim, menteri kita. Jadi katanya kampus Merdeka itu adalah merdeka belajar, konsepnya memberikan kebebasan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi, dosen yang dibebaskan dari birokrasi yang berterbit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang dia suka. Tapi bukan bebas tanpa kebablasan. Makanya saya katakan tadi, Anda mesti paham kurikulum. Kalau Anda nggak paham kurikulum, nanti Anda bingung. Tamat teknik informatika, tapi tidak punya kompetensi orang teknik informatika. Tamat dari manajemen, ketika ditanya manajemen apa, Anda pelongo-pelongo gitu ya. Anda nggak punya kompetensi sebagai seorang manajemen, sarjana manajemen. Mindset Anda bukan seorang sarjana manajemen, itu juga salah. Gitu ya. Jadi ini perlu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya inti dasar pencapaian Merdeka Belajar ini adalah akhlak mulia, visi iptek dan sinyal pasar. Jadi ini. Makanya kurikulum selalu berubah. Kenapa saya katakan tadi, adik-adik semua, kenapa teman-teman semua kurikulum penting? Kurikulum ini berubah terhadap sinyal pasar. Hari ini kita terkaget-kaget. Betul ya, dengan semua pembelajaran e-learning. Artinya orang mau nerima guru yang dites sekarang apa? Gurunya punya kemampuan multimedia enggak? Ada guru yang tidak bisa punya kemampuan multimedia, enggak diterima bisa jadi. Salah satu tes orang paling penting zaman now, betul ya? Kalau Anda mau kerja adalah kemampuan bagaimana Anda menggunakan teknologi informasi. Gimana Anda nggak pakai teknologi informasi ketika Anda nggak bisa nge-remote dari rumah? Betul kan? Ini penting. Jadi orang akan lakukan itu. Dan kita orang yang senior-senior mau tidak mau belajar. Tapi nggak mungkin perusahaan itu mengursuskan orang untuk belajar. Betul kan? Untuk yang tua-tua. Tapi kalau orang baru, dia lebih suka orang yang sudah punya skill itu. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi sinyal pasar penting. Nah, Merdeka Belajar yang diharapkan adalah apa sebenarnya? Spiritual, nilai-nilai kehidupan, pengetahuan, knowledge, kemudian keterampilan, sikap mental, ada etika dan attitude. Ini lengkap sekali. Jadi inilah proses sebenarnya inginnya Merdeka Belajar itu muncul. Nah, kalau kita lihat ini konsep Merdeka Belajar, dosen sebagai penggerak, ada kata kunci di situ sebenarnya yang mau saya garis bawahi, bahwa di Merdeka Belajar ini Anda punya kesempatan belajar 60 SKS maksimal di luar kampus. Tapi banyak kampus hanya mengadopsi 40 SKS. Banyak kampus mengadopsi 40 SKS. Tapi boleh tidak kita mengambil 40? Atau boleh tidak kita tidak mengambil? Oh boleh. Namanya ini merdeka. Betul ya? Tapi tidak bisa juga, Anda bilang merdeka itu Anda mau ngambilnya asal-asal. Oh 60, 40, 60-nya saya mau ngambilnya yang mana yang saya suka, nggak bisa juga.
Karena sekali lagi semua program studi dia punya aturan, betul ya, punya sistem dan Anda mesti mengerti. Nah, ini yang disebut merdeka belajar. Yang paling penting di sini adalah kata kuncinya, SKS itu bukan kegiatan belajar, tapi SKS itu adalah jam kegiatan. Jadi Anda kalau mengambil 20 SKS, dikti itu sudah mengkonversinya jadi 2.600 berapa menit satu SKS itu. Ya, itu yang mesti Anda lakukan. Kalau dulu kan sederhana, nanti di slide berikutnya ada akan bilang 50, 60, 60, 60. 50 tatap muka di kelas, 60 mandiri, betul ya? 60 terstruktur. Tapi sekarang bicaranya SKS adalah jam kegiatan. Ini loh dosen sebagai penggerak. Jadi dosen Anda yang akan menjadi supervisi Anda, supervisor Anda ketika Anda turun ke lapangan. Atau ketika Anda magang, ketika Anda macam-macam, Anda kerja mandiri dan seterusnya. Jadi ini pun dia perlu akan ada proyek yang kita sebut, Dharma Jaya sudah ngadopsi proyek mandiri mahasiswa. Ya, proyek mandiri, ngadopsi. Misalnya ada lomba kegiatan, lomba pekan ilmiah mahasiswa. Dharma Jaya mengadopsi juga RPL, betul ya. Jadi pembelajaran lampau, recognize pembelajaran lampau. Kita mengakui itu. Makanya ada anak di Dharma Jaya, Anda sudah ikut kegiatan nanti misalnya Anda suka robot. Anda ikutlah kegiatan lomba robot, kegiatan mandiri dia, nanti itu akan diakui. Diakui jadi sebuah mata kuliah. Jadi diakui berapa SKS sesuai dengan jam kerja Anda. Bisa jadi diakui setaraf skripsi dia. Artinya nanti Anda tidak perlu nulis skripsi gitu ya. Anda lomba apa? Kita menghitungnya menjadi RPL, recognize pembelajaran lampau. Dharma Jaya sudah lakukan ini jauh hari. Jadi kita udah lama sekali mengadopsi sistem ini. Malahan kemarin orang berkoar-koar. Universitas Telkom bilang dia pakai RPL. Kemudian ITS bilang mereka sukses program magangnya pakai RPL. Lomba-lomba mereka pakai RPL. Di Dharma Jaya sebenarnya RPL ini sudah kita akui dari lama. Karena kita sudah menghitung kalau ada mahasiswa melakukan kegiatan apa, kita hargai dia. Kita hitung dia menjadi sebuah pengakuan di Dharma Jaya. Jadi sebenarnya Dharma Jaya ini sudah sejalan dengan kurikulum Merdeka. Nanti kita lihat. Nah, ini kurikulum, apa itu kurikulum? Jadi kurikulum seperangkat rencana pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan seterusnya. Siapa yang buat kurikulum? Program studi Anda. Betul ya? Dia lihatnya dari mana? Seperti saya katakan tadi. Mereka melakukan banyak hal. Yang pertama mereka langsung survei adalah Anda kira-kira tamat nanti profilnya jadi apa. Ketika dia menentukan bahwa profil itu, mereka melakukan banyak hal, mulai melakukan workshop, mereka ngirim kuesioner, mereka mengundang ahli, mereka bertanya dengan stakeholder sehingga mereka benar-benar tahu kompetensi apa yang dibutuhkan untuk profil itu. Dari sana muncullah mata kuliah yang Anda ambil sekarang. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Yang muncul pertama adalah pokok bahasan, dari pokok bahasan dikumpul-kumpul jadi mata kuliah. S1 tamatnya tolong berapa SKS? S1 144 SKS. Anda boleh jadi sarjana kalau Anda sudah lulus 144 SKS. Pak, saya 143, nggak boleh. Hukumnya haram, gitu ya. Haram, nggak bisa Anda tamat 143. Pak, saya 142, nggak bisa, gitu ya. Tapi Pak, saya 160, oh boleh. Karena maksimal SKS itu 144 sampai 160. Ya. Tapi Anda rugi kalau ngambil banyak-banyak. Sebenarnya cukup saja 144. Syarat minimal, ya, syarat minimal jadi sarjana S1. Ya. Ini yang dilakukan Dharma Jaya. Di Dharma Jaya rata-rata student exchange atau belajar di luar kampus Dharma Jaya itu di semester 5. Dan kalau Anda mau magang di Dharma Jaya rata-rata magang di semester 7. Nah, ini yang saya katakan tadi, Anda mesti benar-benar tahu tentang kurikulum. Jangan sampai nanti Anda ke semester 5
pingin kuliah, betul ya? Pingin kuliah di luar kampus, Anda bingung, gatek Anda. Ya kan? Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian Anda mau pilihan nih, mau magang. Mau magang atau ambil mata kuliah. Karena di semester 5 ini, 7 ini bisa magang, bisa ambil mata kuliah. Di 5 ini juga sama. Anda terserah Anda, student exchange-nya mau di mana. Kalau sekarang Dharma Jaya punya student mobility namanya, dengan beberapa kampus di luar negeri. Dari 3 tahun yang lalu Dharma Jaya sudah melakukan yang disebut program yang katanya Permata. Sekarang ada namanya Permata Sakti, tambah kata-kata Sakti. Kalau dulu Permata. Dari 3 tahun yang lalu Dharma Jaya sudah ngadop itu. Kita melakukan student exchange dengan kampus-kampus di Indonesia. Tapi memang kebijakan pemerintah, kalau kita di barat boleh ngambil hanya tengah dan timur, yang timur hanya bisa mengambil tengah dan barat. Jadi biasanya kemarin ada anak kita dari akuntansi kebenaran dengan manajemen, kalau nggak salah kita kirim anak-anak kita sampai ke Surabaya. Anak-anak dari Surabaya belajar di kampus Dharma Jaya. Kalau student exchange keluar, biasa Anda lihat Dharma Jaya sangat terkenal dengan international office-nya. Kita kirim mahasiswi kita sampai ke Malaysia, sampai ke Rusia, ke Vietnam, ke Thailand, dan anak sana juga ke Indonesia. Semester lalu kita punya mahasiswa dari Rusia. Ya. Jadi kita punya mahasiswa dari Rusia, kita punya mahasiswa dari Cina datang ke Indonesia, ke Dharma Jaya. Jadi ini di Dharma Jaya. Jadi tapi ini kok Pak sampai 8 semester? Tulisannya iya 8 semester. Tapi itu syarat di nasional bahwa kuliah itu S1 8 semester, tapi boleh tamat lebih cepat. Dharma Jaya 60-70% tamat 7 semester. Karena di Dharma Jaya rata-rata semester 8 itu hanya isinya mata kuliahnya skripsi. Ya, ada juga 1-2 mata kuliah, tapi biasanya mata kuliah umum yang bisa Anda ambil di semester 2, semester 4 atau semester 6. Nah, ini yang sudah dilakukan Dharma Jaya di kampus Merdeka gitu ya. Dharma Jaya sudah melakukan magang, tapi memang sekarang magangnya baru ke perusahaan-perusahaan BUMN. Karena memang Dharma Jaya ikut program nasional, dan salah satu kampus di Lampung selain Universitas Lampung yang dapat kepercayaan program magang ini hanya Dharma Jaya. Jadi Dharma Jaya mendapat kepercayaan itu, kakak-kakak kelas Anda itu dia magang di mana? Dia magang di Bank Mandiri, dia magang di PTPN, dia magang di PTBA gitu ya. Jadi banyak. Jadi anak-anak ini memang kalau Anda juga bisa ikut sana. Banyak nilai lebihnya. Ketika Anda sudah magang di sana, banyak cerita manis magang. Bukan cari istri, bukan cari suami gitu ya. Cerita manis di magang ini, ketika Anda magang di sana, banyak orang ketika Anda bagus, mereka langsung rekrut Anda. Dan banyak sekali, malahan sekarang ada alumni Dharma Jaya, misalnya jadi karyawan di Bank Indonesia gitu ya. Karena prosesnya apa? Prosesnya dia magang, dia kerja di koperasinya Bank Indonesia, kemudian dilihat bagus, direkrut. Itu adalah mahasiswanya Ibu Fitri, gitu ya. Sempat jadi karyawan terbaik Bank Indonesia, Lampung, gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Kemudian praktek kita ada, opsional, gitu ya. Praktek di desa kita ada PKPM, pertukaran pelajar Dharma Jaya bisa di luar dan di dalam negeri kampusnya, dengan sistem kredit transfer. Jadi Anda kalau mau nyicipin, Pak, saya mau kuliah nih semester 5 di ITB. Oh, boleh. Dharma Jaya siap kirim Anda ke ITB. Pak, saya mau kuliahnya semester 5 di Unila. Boleh. Malahan kita dorong Anda kuliah di kampus besar. Jadi kalau kita sangat-sangat suka kalau Anda mengatakan, Pak, saya mau kuliahnya di UNPAD. Saya mau kuliahnya di Ekonomi UGM. Saya mau kuliahnya di UII, saya mau kuliahnya di Atma Jaya, boleh, karena memang kita harapkan bahwa Anda dapat atmosfer itu. Dan ini sebenarnya pesan Menteri, dia pinginnya Anda bebas memilih mata kuliah. Ketika Anda minat sesuatu mata kuliah, dan mata kuliah itu, karena setiap kampus punya ciri khas tertentu, misalnya Ekonomi UGM menawarkan mata kuliah itu, Anda bisa kuliah di sana. Jadi kuliahnya bisa dengan di prodi yang sama, atau di prodi yang
berbeda. Sebagai contoh, program yang di PIC-nya Pak Muhammad Rafiq, nanti Anda bisa ketemu sama beliau. Beliau adalah wakil dekan di sana. Dia PIC program Permata Saktinya Dharma Jaya. Sekarang ada sekitar 52 mahasiswa yang sudah daftar di program Permata Sakti Dharma Jaya. Ini anak-anak dari kampus-kampus yang ada di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Bagaimana orang percaya dengan Dharma Jaya? Dan Dharma Jaya kirim 24 mahasiswa untuk program Permata Sakti. Yang daftar banyak, tapi memang kuota ini dibatasi oleh pemerintah. Dan ini kalau Anda misalnya tertarik, ingin serius, bisa ngobrol dengan Pak Dekan Wadeknya ekonomi gitu ya. Orangnya ganteng, hitam manis gitu ya. Namanya Pak Muhammad Rafiq gitu ya. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi. Jadi ada studi proyek. Dharma Jaya mengadopsi studi proyek dengan kita akui sebagai apa yang saya katakan tadi, recognize pembelajaran lampau. Jadi Anda jangan takut, oh saya disuruh ikut lomba gimnastik Pak. Kalau Anda menang, Anda butuh satu semester Anda tidak terbuang percuma. Satu semester itu kita akui sebagai sebuah mata kuliah. Jadi bisa kita akui sampai 20 SKS. Kemudian yang dibawa misalnya proyek kemanusiaan, kita akui. Dharma Jaya ketika terjadi gempa di Sumbar, banyak mahasiswa Dharma Jaya kita kirim ke sana dan mereka kita akui misalnya sebagai setara dengan kerja praktek atau PKPM. Dharma Jaya selalu mengakomodir itu. Dan kemarin ketika Anda 2 tahun yang lalu, ketika kita sibuk-sibuk lagi tahun baru, ada musibah besar, tsunami di pantai baratnya Sumatera. Jadi kita lihat di daerah Kalianda, ya, kemudian di daerah Banten, tsunami, Dharma Jaya kirim mahasiswanya ke lapangan. Dan mahasiswa kita yang ikut program sosial itu, kita akui dia. Jadi Anda jangan takut, jangan tidak care, boleh Anda lakukan itu. Sekarang malahan pemerintah mengakui relawan-relawan COVID. Ya, relawan-relawan COVID itu diakui sebagai mereka bisa jadi untuk mata kuliah tertentu. Nah, ini sistem kredit semester. Jadi untuk apa sistem kredit semester ini? Untuk mengukur volume, beban kerja, beban yang menyelenggarakan. Anda hanya boleh mengambil mata kuliah kredit semester per semester maksimal 24. Itu bukan aturannya Dharma Jaya, ini aturan negara. Maksimal 24. Pak, saya ini hebat, saya bisa sampai 50, nggak bisa. Anda hanya boleh maksimal 24. Jadi kalau saya katakan tadi 144, kalau per semester Anda ambil 20 saja, artinya 7 semester itu sudah 140. Padahal Anda boleh ngambil 24. Makanya saya katakan tadi, kalau semester 1-2 Anda ambil 20, sisanya Anda bisa ambil 24, 7 semester Anda selesai. Anda bisa bayangkan 5 kali 4, 20. Jadi 140 tambah 20, Anda bisa dapat 160 SKS. Padahal syarat tamat cuma 144. Jadi Anda bisa tamat tepat waktu dan satu semester itu 16 sampai 18 kali pertemuan. Dan alhamdulillah Dharma Jaya cuma mengadopsi 16 kali. 16 kali itu termasuk UTS dan UAS. Tapi waktu yang disediakan Dharma Jaya 18. Karena biasanya kita punya minggu tenang dan seterusnya. Nah, ini kemudian SKS itu, jadi SKS itu seperti saya katakan tadi, satuan kredit semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa yang saya katakan tadi. Anda tidak boleh mengambil lebih dari 24. Pak, saya mau ngambil 24. Ngambil 24 tergantung IP Anda, indeks prestasi. Nah, indeks prestasinya bukan kumulatif, indeks prestasi semester, IPS. IPS di Dharma Jaya ini mesti dipahami bahwa Dharma Jaya mengakui IPS 1 semester sebelumnya. Jadi genap ketemu genap, ganjil ketemu ganjil. Jadi kalau Anda sekarang KRS semester 3, yang dilihat apa? IP semester 1. Kalau Anda KRS semester 4, yang dilihat semester 2. Kok gitu Pak? Ini aturan Dharma Jaya. Ya. Jadi karena kita mengakomodir, suka ada dosen ngasih nilai telat dan seterusnya, sehingga ketika ngumpul
SKS-nya tidak bagus, tidak tepat waktu, ngumpul nilai sehingga tidak bisa tercetak dengan tepat waktu. Jadi ini bisa menghambat mahasiswa. Nah, Anda bisa ambil 24 kalau IP Anda di atas 3. Tapi kalau IP Anda nasakom, nasib 1 koma maksudnya. Kalau IP Anda nasakom nasib 1 koma, Anda hanya bisa ambil 12. Jadi syarat untuk dapat 24, artinya Anda seperti pertama tadi saya katakan, kewajiban mahasiswa adalah belajar. Kewajiban mahasiswa adalah taat aturan dan tata tertib. Kemudian bersama usaha untuk menjalankan pendidikan bagi perguruan tinggi, serta besarnya usaha untuk bagi tenaga-tenaga pengajar. Kami dosen pun tidak bisa mengajar banyak. Saya kalau mau boleh ngajar, saya mau ngajarnya 40. Tapi alhamdulillah nggak boleh. Betul ya. Saya ini hanya boleh mengajar 12 gitu ya. Nah, saya bayangkan gitu ya. Tapi kalau Anda bilang, Pak ada dosen yang mengajarnya 40. Nah, bingung saya 40 gitu ya. Kemudian 50 SKS ini, kalau dulu kita sebut 50 menit perkuliahan. Jadi Anda ketemu tatap muka, kenapa 24? Kalau 50, 60, 60 itu kita hitung 3 jam. Kalau Anda mengambil 24, artinya seminggu Anda mesti kerja 72 jam. Artinya kalau di seminggu itu dibagi 6 hari kerja, betul ya, Anda bisa bayangkan, Anda mesti kerja 12 jam sehari. Kalau Anda ambil 24, walaupun at least kenyataannya tidak seperti itu. Makanya kadang-kadang ketika jurusan Anda menyusun kurikulum, mereka menulis hanya maksimal 20. Artinya Anda mengambil 60 jam kerja seminggu. Walaupun at least itu tidak sampai 60. Betul ya, karena pekerjaan mandiri dan pekerjaan struktur kadang tidak. Tapi bicara ini mestinya at least seperti itu. Jadi Anda kalau kuliah jangan bingung kalau ada dosen ngasih tugas banyak banget. Nah, jangan bingung, memang itu kerja Anda. Anda kerjanya sekarang jadi mahasiswa, nurut dosen, belajar. Buat tugas, silakan. Anda buka tugas di McD boleh, karena Anda cari wifi gratis. Tapi saya anjurkan kalau Anda daripada mojok di McD, mojok aja di Dharma Jaya. Dharma Jaya buka sampai jam 9 malam. Wifi Dharma Jaya gratis. Kalau toh pintu gerbang kita udah dibuka, Anda nyogok di depan Dharma Jaya, depan pintu gerbang itu. Wifi-nya tetap dapat. Atau numpang sama teman Anda yang tinggal kos di belakang Dharma Jaya. Gitu ya. Nah, ini tujuan SKS. SKS ini salah satu tujuannya juga selain mengakui beban kerja Anda, kalau Anda mau pindah, jadi Anda jangan takut nih, Pak, orang tua saya nanti pindah tugas ke Jawa, boleh nggak saya pindah? Oh boleh, itulah gunanya SKS. SKS ini menjamin kalau Anda sudah lulus 60 SKS, Anda pindah di perguruan tinggi yang sama, yang prodinya sama, bisa jadi Anda diakuin semua 60 SKS-nya. Bisa jadi ya. Tapi yang paling syaratnya adalah Anda terdaftar di PD Dikti. Jadi adik-adik semua, Anda seperti di SMA, Anda punya nomor induk nasional di perguruan tinggi, walaupun tidak punya NPM nasional, tapi Anda terdata di pangkalan data nasional. Jadi Anda kalau nanti di sana disebut Anda sudah 60 lulus, 60. Tugas Anda masuk semester depan, semester genap, cek nama Anda ada nggak di sana. Kalau Anda tidak cek nama Anda, bisa jadi nama Anda tidak Anda penghuni gelap. Anda tamat kalau jadi penghuni gelap itu. Ijazah Anda pun tidak diakui. Ya, ini bukan nakut-nakutin. Tapi alhamdulillah Dharma Jaya belum ada yang dikomplain untuk kasus itu. Dan kemudian untuk apa? Untuk memungkinkan perpindahan, saya katakan tadi, untuk memungkinkan transfer alih kredit. Kalau toh Anda pindah antar jurusan boleh? Oh boleh. Ada yang di Dharma Jaya banyak orang tobat gitu ya. Habis kuliah di komputer, orang ekonomi, anak IPS, woi pengen kuliah komputer supaya keren, nah kuliahlah komputer dia, pas habis kuliah komputer muntah darah dia gitu ya, termehek-mehek dia, semester 2, semester 3 dia tobat, ngelamar dia pindah ke manajemen, boleh gitu ya, boleh. Nanti Anda kalau mau konsultasi tentang hal seperti itu, sekarang insya Allah mulai tahun ini Dharma Jaya punya dosen wali kelas namanya. Untuk anak angkatan baru. Jadi nanti semua kajur mesti menyiapkan dosen-dosen wali kelasnya.
Itu saja, makasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.